Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu dalam kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan pertolongan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, sehingga hari ini kita boleh ada bukan karena kuat gagahnya kita, melainkan karena pertolongan Tuhan. Mari umat Tuhan, mari siapkan hati kita untuk beribadah, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, Allah yang Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Mari kita siapkan hati kita, biar ibadah kita pagi hari ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena besar kasih setiamu. Terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kami. Dengan apa kami membalas kasih setia Tuhan, selain kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Layakkanlah kami umat-Mu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan meninggikan akan nama Tuhan pagi hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih, telah kami lihat dan rasakan bukti kasih setia-Mu. Engkau menderita gantikan kami, agar kami yang hina ini beroleh keselamatan yang abadi di dalam Engkau. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ku memuji, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau-lah yang kami sembah, Engkau-lah yang kami muliakan, Engkau-lah yang kami agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu. Engkau-lah yang mati gantikan kami umat-Mu. Hidup kami bukan karena kami, hidup kami sekarang karena-Mu. Yesus Tuhan, Allah keselamatan kami. Yesus Tuhan, kota benteng kami. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya, Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku.
hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa telah Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau rela menggantikan kami ya Tuhan di atas Kalvari untuk memberikan keselamatan bagi jiwa kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami rindu mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Layakanlah kami ya Tuhan umat-Mu, layakanlah kami milik kepunyaan Tuhan ini untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampunilah setiap salah dosa pelanggaran kami. Jika di sepanjang minggu yang telah kami lalui, Tuhan mendapati kami berbuat pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk bersorak-sorai, memuji dan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menolong setiap kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput milik kepunyaan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, memuliakan dan mengagungkan namanya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Jesus, so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you.
so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dia Tuhan Allah yang baik, baik untuk saya, baik untuk saudara-saudara semua. Oleh darah anak domba, kita telah diselamatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kami, kuasa yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kami, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Biarlah kami senantiasa ya Tuhan menceritakan pengorbanan Tuhan bagi umat-Mu kepada seluruh bumi ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Tuhan, kami berdoa senantiasa kepada Tuhan, bukalah setiap hati kami ya Tuhan, supaya benih kebenaran firman yang diperdengarkan bagi kami lewat hamba-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi jiwa kami, sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi hidup yang berkewenangan di dalam Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita
untuk dengarkan firman-Nya pagi hari ini. Mintalah pimpinan yang daripada Tuhan. Minta hikmat yang daripada Tuhan untuk memenuhi hati kita, supaya firman yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita pribadi lepas pribadi. Kemanakah kami dapat mencari roh-Mu Tuhan? Sungguh besar pengorbanan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu, besar pengorbanan-Mu Tuhan, bagi kami umat-Mu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anugerah yang Kau limpahkan buat setiap kami. Karena tidak selamanya kami dapat dengan mudah untuk mencari kebenaran firman-Mu. Ketika masa yang sukar itu datang, maka kami sulit untuk mendapatkan firman-Mu ya Tuhan. Di mana firman-Mu akan menuntun kami, membimbing kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di masa yang sukar, kami tetap teguh, tetap tegar, tetap kuat di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mengambil tema tetap tegar di masa sukar. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu akan terjadi selalu diawali dengan tanda-tanda. Saya ambil contoh. Kalau lambung saya perih, keringat dingin, kemudian lemas, kemudian sedikit ada gemetar. Karena saya mengalami saudara. Itu pertanda saya lapar saudara. Ya. Nah hari-hari ini di mana-mana ketika kita memasuki sebuah mall atau di tempat keramaian. Saudara, kita selalu dicek untuk memastikan bahwa orang ini tidak terpapar COVID-19. Pertama, demam tinggi. Ada gejalanya, ada tanda-tandanya, demam tinggi. Oleh karena itu harus diukur, dites. Kalau suhunya 37,5 katakanlah. Kemudian ada batuk kering. Tenggorokan mulai sakit. Kemudian sesak nafas. Bukan dipastikan, tapi ini tanda-tanda bahwa orang ini gejala-gejala akan terpapar COVID-19. Begitu juga Tuhan Yesus memperingatkan kepada setiap umatnya untuk memahami tanda-tanda zaman. Saudara, dari bagian kalimat ayat di atas yang saya bacakan tadi akan kita pelajari ada 2 frase di mana hari-hari terakhir dan yang kedua adalah masa yang sukar. Kita mulai dengan hari-hari yang terakhir. Kapan itu yang namanya hari-hari terakhir itu? Saudara, dari tanda-tanda yang Alkitab jelaskan, ada banyak tanda saudara.
maka hari-hari terakhir itu bukan nanti, tapi sekarang, now, hari-hari terakhir. Apa tanda-tandanya? Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, nanti Bapak Ibu Saudara dimohon untuk membaca lengkap, Saudara. Saya hanya mengutip beberapa ayat saja di mana tanda-tanda yang ada di sana. Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, suka sombong, pemfitnah, memberontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, garang, suka berkhianat. Wah, banyak sekali saudara. Tidak mau berpikir panjang, berlagak tahu, kemudian tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah. Mereka menjalankan ibadah tapi secara lahiriah, syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Tidak pernah mengenal kebenaran, bahkan menentang kebenaran. Itu di Timotius pasal yang ketiga. Di Matius 24 lebih detail dijelaskan. Banyak orang yang mengaku akulah Mesias, tapi mereka menyesatkan banyak orang. Kita akan mendengar deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan di mana-mana, gempa bumi di berbagai tempat. Makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, bahkan menjadi beku. Saudara, dari 10 lebih dari tanda-tanda yang Alkitab paparkan, saudara, kita semuanya melihat ini nyata. Hari-hari ini kita semua lihat apa yang menjadi tanda-tanda, sehingga kita bisa menyimpulkan kita sudah memasuki hari-hari terakhir itu. Kita berada di hari-hari yang terakhir. Karena itu saudara, kita lihat tadi, kita baca tadi, di mana hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang kita bahas masa yang sukar. Alkitab menjelaskan sekali lagi di Matius 24 ayat 21, demikian bunyinya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Saudara perhatikan, pada masa itu, masa yang sukar itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Belum pernah terjadi dari awal bumi diciptakan sampai sekarang, bahkan tidak akan terjadi lagi. Artinya hari itu benar-benar siksaan yang dahsyat. Di masa yang sukar harus kita hadapi, saudara. Habakuk 3 menggambarkan masa yang sukar ini dengan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di kandangnya. Saudara, pohon ara, pohon anggur ini satu komoditi di tanah Israel, di mana ini satu bagian kebutuhan pokok di sana, menghasilkan devisa yang luar biasa. Kalau sampai Habakuk mencatat
Pohon aranya tidak berbunga, pohon anggurnya tidak berbuah, pohon zaitunnya mengecewakan hasilnya. Ladang-ladang tidak bisa menghasilkan buah. Ini menunjukkan ada kelaparan yang besar yang terjadi di sana. Masa-masa yang sukar terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa yang sukar ini dalam bahasa Yunani-nya dikatakan kalepos. Dalam bahasa Inggrisnya berarti dangerous, bahaya, keadaan yang sangat membahayakan. Kata kalepos ini juga dicatat di dalam Matius pasal 8 ayat 28 yang dikatakan di sana ada seorang dari Gadara yang dirasuk setan. Jadi arti dari kalepos ini sangat berbahaya karena dirasuk setan. Nah, kata yang sama diulang di dalam Matius tadi. Masa yang sangat sukar. Saudara, kenapa? Ada pengaruh iblis, ada pengaruh setan yang membuat orang-orang di akhir zaman seperti yang dicatat di 2 Timotius pasal yang ketiga. Mereka melakukan. Ada pribadi, ada roh yang mengendalikan orang-orang, yang manusia-manusia di akhir zaman itu. Sehingga masa yang sangat sukar, masa yang sangat membahayakan jika tanpa Tuhan. Karena itu kita harus tetap andalkan Tuhan, sandarkan kita di dalam Tuhan, supaya kita sanggup menghadapi masa yang sukar. Kita tetap tegar di dalam masa yang sukar ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak sebab kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang mendem, ku tak takut sebab kau di sisiku. Aku percaya bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jangan takut, tetap bersama dengan Tuhan. Masa-masa yang sukar ini akan kita hadapi, kita lalui dengan kemenangan. Apa yang harus dilakukan supaya kita tetap tegar di tengah-tengah masa yang sukar? Saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, di sana dikatakan, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, bagian A. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau saudara mau tegar, tetap teguh di dalam masa yang sukar sekalipun, maka janganlah kita mencintai diri sendiri. Jangan egois, tapi peduli kepada orang lain. Jadi berkat. Hari ini banyak kesempatan, banyak sesama kita yang mengalami PHK, tidak mendapatkan pekerjaan lagi untuk menghidupi keluarganya. Susah payah mereka mencari nafkah. Tampillah kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Saudara, jangan ambil kemuliaan Tuhan, karena sifat yang ego itu semuanya akan berpusat pada dirinya sendiri. Kalau tidak aku, tidak akan
jalan gereja ini. Kalau tidak ada aku, gereja ini tidak jadi berkat. Saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Selalu berkata dengan rendah hati, sesungguhnya kalau kita sudah melakukan yang terbaik, Tuhan ajarkan buat kita, sesungguhnya aku hamba yang tidak berguna. Biar Tuhan saja yang dimuliakan. Semuanya karena Tuhan. Kalau kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan menjadi hamba uang. Biasanya uang ini menjadi akar dari segala kejahatan. Alkitab mencatat uang akar dari segala kejahatan. Saudara, jadikan uang ini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan sebaliknya, uang yang memperalat kita. Jadikan uang sebagai hamba kita. Jangan menghalalkan cara, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hamba uang atau jadi hamba Tuhan, itu pilihan kita. Tapi tentunya kita mau jadi hambanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana ketika ada kejahatan, apapun ujung-ujungnya adalah karena uang. Karena itu Alkitab mengatakan, memperingatkan buat setiap kita, kalau engkau tetap mau tegar, mau tetap teguh, supaya tidak terjerumus di masa yang sangat sukar ini, engkau jangan menjadi hamba uang. Saudara yang ketiga, mari kita buka di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap tegar di masa yang sukar? Tadi dikatakan mulai ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Perhatikan 18 ini kuncinya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang ketiga, saudara, saudara tetap bisa bersuka cita walaupun dalam keadaan apapun. Walaupun keadaan kita sukar, susah, kita tetap bersuka cita. Tetap mengucap syukur dalam segala hal, keadaan apapun juga. Tetap mengucap syukur. Kalau kita bersuka cita, kalau kita beria-ria, kita bersorak-sorai, pasti ada ucapan syukur dalam hati kita. Apapun keadaannya, apapun keadaannya. Firman-Nya di dalam Mazmur 37 ayat keempat, tetap bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memberikan apa yang kita ingini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak di masa-masa yang sukar, kita tetap bisa mengucap syukur. Sebab itu yang membuat kekuatan kita menjadi tegar, kita menjadi tetap teguh dalam mempertahankan iman kita. Yang terakhir, saudara, di Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan sekali-kali menukarkan keselamatanmu dengan apapun juga. Karena keselamatan itu mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Darah Yesus taruhannya. Hanya Yesus pribadi yang rela menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Jangan tukarkan keselamatanmu dengan yang lain. Jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai kita, menyertai saudara sampai akhir. Sampai akhir kesudahannya, Yesus menyertai kita dengan sempurna. Penyertaannya sempurna. Saudara, Matius 24 ayat yang ke-13 yang kita baca tadi. Yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Betapapun masa kesukaran itu datang, tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia akan menyertai kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Sekalipun kau dalam lembah kekelaman, katakan, aku tidak gentar Tuhan. Sekalipun badai topan menerpaku, aku tidak takut. Sebab engkau ada di sisiku. Saudara, hari ini kita sudah ada di penghujung zaman akhir. Bukan akhir zaman lagi. Kita sudah di penghujung zaman akhir. Sebagaimana kok tahu? Dari tanda-tanda yang sudah kita sampaikan. Jangan egois. Jangan mencintai diri sendiri. Jangan menjadi hamba uang. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kalau kita ada di penghujung zaman akhir, artinya akan segera datang masa yang sukar itu. Sebab Alkitab tidak pernah mengingkari apa yang ditulis, apa yang disampaikan, karena ini firman Tuhan sendiri. Pasti terjadi. Akan ada masa kekelaman, ada badai topan, kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Jangan pernah gentar. Apapun keadaanmu, di masa sulit sekalipun, tetap bersukaria. Apapun yang terjadi, kau tetap bertahan. Pertahankan iman saudara. Sebab dengan iman saudara bertahan sampai akhir, maka kita akan tetap diselamatkan. Percaya pada Allah, tetap di sisi kita, tetap menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia pasti pelihara kita. Dia pasti memberkati kita. Tetap tegar di masa yang sukar. Amin. Kita naikkan pujian sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biar menjadi tuntunan bagi setiap kami ketika kami memasuki masa-masa yang sukar. Kami tetap tegar memelihara iman kami, bertahan Tuhan, supaya kami diselamatkan. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu terus melimpah, karena kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Karena itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat tangan, arahkan mata rohanimu, pandang Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat keselamatan dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Tuntunan Roh Kudus membimbing, menuntunmu, menghiburmu mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.